Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yelin melihat orang-orang di sekitarnya. Dia tak menyangka ada banyak sekali orang di sana. Kemudian, Ling Yu datang menghampiri Yelin dan memanggilnya dari belakang. Ling Yu terus memuji kehebatan Yelin dan menganggapnya sangat keren. Namun, Yelin mendorong tubuh Ling Yu yang mencoba mendekat padanya. Yelin tak ingin Ling Yu melakukan hal memalukan itu di tempat banyak orang. Sembari terus mencoba mendekat ke arah Yelin. Ling Yu mengatakan bahwa dia saat ini sudah berlevel 15. Di sisi lain, Zhu Gexiao terlihat kesal karena dia hanya naik 2 level setelah semua usaha yang dia lakukan. Tapi, itu tidak masalah baginya. Saat ujian akhir nanti, semuanya bisa ditutupi dengan skill dan kemampuan yang dia miliki. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Tak lama kemudian, beberapa pengawas ujian pun telah tiba. Mereka menyuruh semua peserta ujian agar tenang. Salah seorang pengawas mengucapkan selamat datang kepada semua peserta ujian akhir, di ujian akhir yang ke-886. Dia memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah Lin Yuan. Dia adalah ketua penguji di ujian kali ini. Lin Yuan menjelaskan bahwa hutan di luar kota hanyalah tiket masuk ke ujian akhir. Hanya mereka yang bertahan dan berhasil sampai di sini yang diizinkan untuk mengikuti ujian akhir. Ujian kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Penilaian kemampuan komprehensif dan pertarungan arena. Penilaian kemampuan komprehensif memiliki total 10 tahapan, dan nilai maksimum untuk setiap tahapan adalah 10 poin. Hanya peserta yang lulus dan mendapatkan poin di atas 85 yang memenuhi syarat untuk mengikuti pertarungan arena. Setiap kemenangan dalam pertarungan arena akan mendapatkan 10 poin. Total poin maksimum yang bisa mereka dapatkan adalah 150. Poin itu yang akan menentukan peraih nilai tertinggi dalam ujian akhir tahun ini. Para peserta ujian tidak diizinkan menggunakan item khusus apapun di dalam ujian. Pelanggar akan didiskualifikasi. Karena peraturan ujian akhir sudah selesai dijelaskan. Maka penilaian kemampuan komprehensif akan dimulai. Setelahnya, para peserta ujian disuruh berbaris rapi menjadi 10 tim. Kemudian, mereka harus masuk ke ruangan penilaian secara berurutan. Dalam kelompok Yelin, dia yang maju pertama. Perlahan, Yelin mulai masuk ke dalam ruangan penilaian. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Yelin. Ujian akhir yang akan menentukan nasibnya. Dan mulai sekarang, Yelin akan menulis takdirnya sendiri. Di sisi lain, setelah para peserta memasuki ruangan penilaian, tempat itu terlihat sepi dan hanya ada pengawas ujian saja. Lin Yuan melihat daftar peserta ujian yang berhasil lolos di ujian akhir ini. Dia ingin melihat seberapa kuat peserta ujian tahun ini, apakah ada yang menarik baginya. Tak lama kemudian, seorang wanita berparas cantik, dengan pakaian berwarna hijau datang ke sana. Dia adalah Akademi Supreme, Su Chengxin. Su Chengxin meminta maaf kepada Lin Yuan, karena dia datang terlambat. Menurut Lin Yuan, Su Chengxin tidak terlambat. Dia datang tepat waktu saat ujian baru dimulai. Su Chengxin menanyakan, apakah ada peserta yang menonjol di tahun ini. Lin Yuan memperlihatkan data milik Yelin. Dia mengatakan, bahwa ada beberapa orang yang menonjol di tahun ini. Salah satunya adalah Yelin. Dia saat ini sudah berlevel 18. Su Chengxin sangat kagum atas kehebatan Yelin karena sudah berlevel 18. Oleh karena itu, dia sudah memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Supreme. Namun, Lin Yuan menyayangkannya. Tak paham dengan maksud dari Lin Yuan, Su Chengxin langsung mencari tahunya. Akhirnya, Su Chengxin mengetahuinya. Dia juga menyayangkan kenapa Yelin adalah seorang Forbidden Course Master. Padahal, kalau saja dia itu hanyalah job rank A, Akademi Supreme pasti akan tetap menerimanya. Lin Yuan membenarkannya. Dia sangat menyayangkan job yang dimiliki oleh Yelin. Andai saja, Yelin bukanlah Forbidden Course Master, maka, King Cheng akan melahirkan seorang naga sejati. Akhirnya, penilaian pun dimulai. Peserta pertama yang akan menilai adalah Yelin. Dia mulai meletakkan tangannya di sebuah bola kristal. Para pengawas ujian melihat Yelin dari layar mengambang yang ada di hadapan mereka.
Hasil penilaian Yelin pun sudah muncul. Peserta ujian Yelin, penilaian kemampuan komprehensif tahap kedua, penilaian atribut Yelin memiliki nilai sempurna, dan mendapatkan 10 poin. Atribut kekuatannya sebesar 480, kelincahannya adalah 270, dan spiritualnya adalah 1199. Pengawas ujian di sana sangat terkejut. Mereka tak menyangka, bagaimana bisa seorang Forbidden Course Master mempunyai start kekuatan 480. Orang itu curiga apakah Yelin menggunakan equipment yang meningkatkan kekuatannya. Sebagai Forbidden Course Master, orang itu heran, kenapa Yelin membutuhkan kekuatan. Dia menduga, apakah Yelin ingin berkelahi dengan orang. Teman di sebelahnya juga sependapat. Poin kekuatan sebesar 480 memanglah aneh. Itu sudah lebih banyak daripada job tipe warrior. Lin Yuan mengatakan, jika mereka akan mengetahuinya saat Yelin sudah berada di tahap ketiga. Yelin harus menggunakan serangannya di tahap itu. Beberapa saat kemudian, seorang pengawas ujian yang mengatur jalannya ujian penilaian komprehensif. Dia mengumumkan bahwa penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga adalah penilaian serangan. Jadi, dia ingin para peserta ujian menggunakan skill serangan terkuat yang mereka miliki. Yelin tersenyum saat pengawas ujian itu mengatakan bahwa peserta ujian harus menggunakan serangan terkuat mereka. Namun, dalam hatinya, Yelin tidak mungkin menggunakan Good Li Keye Standard. Jika dia menggunakannya, maka dia akan ketahuan. Dengan mengorbankan tonsilnya saja, Yelin hanya akan menggunakan serangan yang paling kecil saja. Kemudian Jalin melompat ke atas dan Forbidden Course World Ending Fury pun dilepaskan. Ledakan demi ledakan dari petir yang menyambar boneka-boneka yang digunakan untuk ujian pun menggema di ruangan itu. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Tak hanya satu boneka saja yang terkena serangan. Bahkan, Yelin langsung menyerang semua boneka yang ada di sana. Pengas ujian sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa boneka-boneka yang seharusnya bisa menahan serangan dari Job Changers di bawah level 25, bisa lenyap begitu saja. Pengawas ujian yang mengawasi dari luar juga terkejut. Padahal, Yelin baru berlevel 18, dan bonekanya bisa meledak hanya dengan satu serangan saja. Teman di sebelahnya mengetahui bahwa yang digunakan oleh Yelin itu adalah Forbidden Course. Mereka harusnya sudah mengetahui bahwa kekuatan dari Forbidden Course itu sangatlah kuat. Menurut Lin Yuan, Yelin benar-benar nekat. Dia sampai menggunakan Forbidden Course hanya untuk melakukan ujian akhir. Padahal seharusnya dia tahu, jika Forbidden Course akan mengurangi sisa hidupnya. Dan akhirnya, nilai yang didapatkan oleh Yelin dalam penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga. Dia mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 10 poin. Ujian pun terus dilanjutkan. Yelin tidak menemui kendala dalam ujiannya. Dalam ujian tahap keempat, yaitu penilaian kecepatan, Yelin pun mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 10 poin. Dan untuk penilaian kemampuan komprehensif tahap kelima, yaitu penilaian daya ledak, Yelin mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Selanjutnya, untuk penilaian kemampuan komprehensif tahap ke-6, yaitu penilaian output damage berkelanjutan, Yelin juga mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Pada penilaian komprehensif tahap ke-7, untuk penilaian kemampuan melarikan diri, Yelin juga mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Tadi tahap selanjutnya, dan seterusnya, nilai komprehensif yang Yelin dapatkan tetap sama, yaitu 10 poin. Menurut Lin Yuan, Yelin telah menggunakan Forbidden Course, seolah-olah itu bukanlah apa-apa baginya. Ini akan menjadi sebuah keajaiban kalau dia bisa hidup sampai umur 20 tahun. Pengawas lain menanyakan, apakah Lin Yuan akan menaikkan tingkat kesulitan tahap akhir untuknya. Lin Yuan tidak bisa memutuskannya sendiri. Dia bertanya kepada Su Chengxin tentang pendapatnya. Jika Yelin bisa mendapatkan nilai sempurna dan lulus, apakah Akademi Supreme miliknya akan menerimanya? Su Chengxin meminta maaf kepada Lin Yuan, sebab dia tidak akan menyetujuinya. Dari sudut pandangnya, Luo Jun, Wang Zhengli, Zhu Xiao dan Ji Lingyu, beberapa dari mereka jauh lebih layak untuk masuk ke Akademi Supreme dibandingkan Yelin. Kekuatan seorang Forbidden Course Master didapatkan dengan mengorbankan hidupnya. Kalau mereka menerima Yelin di akademinya, maka akademinya hanya akan membuang-buang sumber daya yang ada.
Lin Yuan sedikit kecewa dengan jawaban Su Chengxin. Dia menghembuskan nafas dan menerima keputusan dari Su Chengxin. Walaupun itu sangat disayangkan. Kembali ke tempat ujian. Akhirnya Yelin keluar dari ruangan ujiannya. Dia berjalan santai dan terlihat tanpa beban. Kemudian, Ling Yu berjalan dan melambaikan tangan ke arah Yelin. Dia memberitahukan bahwa dia mendapatkan 96 poin. Jadi, dia sekarang aman. Namun, Yelin heran dan bertanya, kenapa Ling Yu tidak mendapatkan nilai sempurna. Ling Yu menjelaskan, jika dia mendapatkan pengurangan nilai pada pertarungan sungguhan. Setelahnya, Lin Yuan mengumumkan bahwa peringkat pertama dengan nilai sempurna 100 poin ditempati oleh Yelin. Dan di posisi kedua, dengan nilai yang sempurna sebesar 100 poin, ditempati oleh Zhu Xiao. Posisi ketiga dengan 98 poin, ditempati oleh Luo Jun. Sedangkan di posisi keempat, dengan 96 poin, ditempati oleh Ji Lingyu. Dan untuk posisi kelima, dengan total poin 95 poin, ditempati oleh Wang Zhengli. Lin Yuan terus menyebutkan total poin yang didapatkan oleh peserta ujian hingga pada peserta yang mendapatkan 85 poin. Dan dengan peserta yang mendapatkan nilai di bawah 85 poin. Mereka diminta untuk meninggalkan area ujian di bawah bimbingan para penguji. Sedangkan, peserta ujian dengan poin di atas 85 juga harus meninggalkan area ujian. Namun, meninggalkan area ujian dianggap sebagai pengunduran diri dari pertarungan arena besok. Namun, dari arah peserta, Zhu Xiao berteriak jika dia merasa keberatan dengan hasilnya. Sebab, dia berada di posisi kedua. Padahal, dia juga mendapatkan nilai yang sempurna. Dalam hatinya, Zhu Xiao tidak terima kalau dia berada di bawah Yelin. Peserta lain mulai membicarakan keputusan dari pengawas ujian. Menurut mereka, ini sangat tidak adil bagi Zhu Xiao. Kemudian, Lin Yuan menyuruh mereka untuk diam dan melihat ke layar. Lin Yuan mengatakan, seperti yang diharapkan dari Putri Tuan Zhuge, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tingkat skill dan kemampuan beradaptasi seperti ini bisa dibilang kelas atas. Tapi, Yelin tidak seperti manusia. Dia menghabisi Demonic Flame Wolf level 25 hanya dengan satu skill. Bahkan dia menghabisi Demonic Flame Wolf dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan akhirnya, mereka pun mulai paham, kenapa Zhu Xiao berada di posisi kedua, meskipun mereka berdua mendapatkan nilai sempurna. Lin Yuan menanyakan, apakah masih ada yang keberatan dengan hasil ujian akhir kali ini? Karena tidak ada yang keberatan dengan hasil ujian akhirnya, Lin Yuan menyuruh peserta ujian dengan nilai di atas 85 poin, untuk segera beristirahat selama 30 menit, dan mempersiapkan diri untuk turnamen. Para kepala akademi berjalan, sembari memuji kehebatan Akademi King Cheng, yang telah menumbuhkan 2 murid yang sangat luar biasa di tahun ini. Mereka menempati peringkat 1 dan 2, dan ini adalah sebuah keberuntungan bagi Akademi King Cheng. Sembari tertawa, Lao Gao menambahkan, bahwa tidak hanya peringkat 1 dan 2, bahkan peringkat keempat juga berasal dari Akademi King Cheng, yaitu Ji Lingyu. Kepala sekolah berambut pendek memberitahukan, agar Lao Gao tidak terlalu bersemangat dulu. Sebab, turnamen yang akan datang adalah puncaknya. Lao Gao sama sekali tidak takut. Dia menanyakan, apakah Luo Jun bisa mengalahkan Forbidden Spellcaster level 18? Setengah jam kemudian, terlihat Yelin berjalan ke arah yang berlawanan dengan Zhu Xiao. Saat mereka berpapasan, Zhu Xiao mengatakan, jika dia tidak akan kalah dari Yelin saat di turnamen nanti. Yelin hanya diam saja. Dia heran, ada apa dengan Zhu Xiao? Setelahnya, turnamen akan segera dimulai. Seorang pengawas ujian menunjukkan daftar peserta yang akan bertanding, beserta lawannya. Pertandingan dibagi menjadi 2 grup. Juara dari setiap grup akan bertemu di babak final, dan akan menentukan siapa juara 1 dalam turnamen ini. Pengawas ujian memberitahukan, jika aturan turnamen sangat sederhana. Turnamen akan diadakan berdasarkan undian. Formatnya, memenangkan pertandingan, akan memberi 10 poin, dan dia akan dipromosikan ke babak berikutnya. Sekarang, pengawas akan memulai undiannya. Ada total 104 peserta ujian. Jumlah antara 2 nomor peserta ujian yang totalnya 104, akan saling bertanding. Hasil undian dari Yelin telah muncul. Yelin dengan nomor 18, dia akan melawan nomor 88, yaitu BI. Ling Yu memberitahukan, jika Yelin mendapatkan nomor 18,
dan Ling Yu sendiri mendapatkan nomor 24. Yelin mengetahuinya, dia tahu kalau dia akan bertanding melawan nomor 86. Kemudian, Yelin berpamitan akan pergi bertanding. Tak lupa, Ling Yu mendoakan agar Yelin dapat melakukan hal terbaik. Lalu, pengawas ujian menampilkan peringkat dan profesi kedua peserta yang akan bertanding. Lawan Yulin saat ini adalah seorang water mage berlevel 10. Begitu pertandingan dimulai, BI langsung penunjukkan kemampuannya. Dia langsung mengeluarkan air yang mengelilingi tubuhnya. Air itu bagaikan hidup dan bersiap menyerang lawannya. BI menganggap remeh Yelin. Dia menyuruhnya untuk segera menyerah karena dia menghargai Yelin sebagai teman sekelasnya. Menyerah bukan gaya Yelin. Dia tidak akan mau menyerah walaupun lawannya sangat kuat. Yelin tersenyum dan mengingatkan lawannya agar tidak meremehkan dirinya. Untuk melawan temannya yang masih berlevel 10. Yelin hanya mengorbankan tongsilnya saja. Hanya dengan pengorbanan tongsilnya saja, dia bisa membuat kumpulan awan petir dengan kilatan-kilatan petir yang menyambar ke bawah. Suara menggelegar, menggema di seluruh arena pertandingan. Kemudian, sosok naga petir yang berkilauan muncul di belakang Yelin. Arena pertandingan yang sebelumnya riuh dengan suara peserta lain, kini mereka semua terdiam. Mereka tak percaya bahwa Yelin dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Setelahnya, petir-petir itu diserap oleh tubuh Yelin, sehingga tubuhnya kini bercahaya. Pengawas ujian memperingatkan Yelin, jika dalam ujian turnamen ini, tidak diperbolehkan menghabisi lawannya. Jika Yelin tetap melakukannya, maka dia akan didiskualifikasi dari ujian akhir. Sembari menunjuk ke bawah, Yelin mengatakan, jika dia tidak ingin menghabisinya. Dia hanya ingin membuat lawannya menyerah. Ternyata benar. Di belakang pengawas, BI sudah terduduk gemetaran dan menangis. Dia terlihat sangat ketakutan akan kematian jika dia terus melawan Yelin. Peserta ujian lain mulai membicarakan Yelin yang sangat kejam karena membuat wanita secantik itu menangis. Tapi, Yelin tak peduli dengan omongan orang lain. Dia hanya ingin BI menyerah. Akhirnya, pengawas ujian mengumumkan jika peserta ujian nomor 18 dengan nama Yelin telah memenangkan babak pertama dan berhasil mendapatkan 10 poin. Setelah hasilnya diumumkan, Yelin pun ingin melihat pertandingan arena lain. Di arena lain, terlihat Zhuge Xiao sedang bertanding. Dia langsung mengeluarkan skill apinya, sembari mengatakan, jika lawannya tidak akan bisa menang lawannya. Di arena lainnya, ada seorang pria. Dia mengeluarkan sebuah tombak untuk bertarung. Tombak itu diselimuti oleh aura berwarna hitam yang cukup menakutkan. Dia cukup kagum, karena lawannya berani melawan dirinya. Dan di arena Ling Yu, dia terlihat saat menikmati pertandingannya. Dia tertawa kegirangan. Sebab, dia belum pernah merasakan perasaan menghancurkan seseorang, hanya karena perbedaan tingkat. Tak butuh waktu lama. Satu persatu pemenang mulai diumumkan. Seperti nomor 46, nomor 129, nomor 79, dan nomor 12. Mereka adalah beberapa orang yang berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka. Setelah babak pertama telah selesai, babak kedua turnamen pun akan segera dimulai. Di sana, telah berdiri Yelin. Dia akan melawan seseorang dengan rambut biru. Pria dengan rambut biru itu mengatakan, kalau lawannya adalah Yelin, maka semuanya bisa menjadi sedikit sulit. Namun, sembari mengeluarkan senjata yang dia bawa dari kotak di belakang tubuhnya, pria rambut biru itu mengatakan, jika dia tetap akan memenangkan pertarungan ini. Pria itu bernama Cheng. Dia seorang swordsman cloud stepping berlevel 11. Yelin berpikir, jika Cheng sangat percaya diri hanya dengan level 11. Yelin menduga, kalau dia mempunyai semacam skill ultimate. Jadi, Yelin kali ini tidak akan lengah. Dia mulai mengambil pedang yang dia sarungkan di belakang tubuhnya. Tapi, hal yang mengejutkan terjadi di arena. Cheng tiba-tiba menyerah. Dia mengangkat tangannya, sembari mengatakan menyerah dari pertandingan kali ini. Tentu saja, tindakan tiba-tiba dari Cheng membuat Yelin dan pengawas ujian melihat ke arah Cheng dengan tatapan tak percaya. Yelin berteriak keras, padahal sebelumnya, Cheng mengatakan dengan sangat keras, jika dia akan menjadi pemenangnya. Sembari berpamitan pergi, Cheng mengatakan, jika dia memang akan menang. Namun,
Itu bukan untuk sekarang, melainkan jika mereka bertemu lagi di masa depan. Pengawas ujian masih tidak percaya melihat kejadian di hadapannya. Kemudian dia mengumumkan, jika peserta ujian nomor 18 memenangkan babak kedua, dan 10 poin ditambahkan kepadanya. Lagi-lagi, pertandingan Yelin menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Sebab, Yelin menang tanpa bertanding, dan lawannya hanya menyerah begitu saja. Menurut mereka, ini sangat berlebihan. Namun, salah satu dari mereka mengatakan, bahwa ini biasa saja. Sebab, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya melawan Forbidden Spellcaster yang hidupnya singkat? Babak ketiga pun dimulai. Lagi-lagi, lawan Yelin menyerah tanpa perlawanan. Dia merasa tidak beruntung karena bertemu, dan harus melawan monster seperti Yelin. Jadi, dia memilih menyerah daripada kehilangan nyawanya. Kemudian, kelas ujian mengumumkan, jika peserta nomor 18, memenangkan babak ketiga dan mendapatkan 10 poin. Walaupun sudah menang, Yelin merasa frustasi. Sebab, dia bahkan belum sempat melakukan apapun, dan lawannya menyerah begitu saja.